Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septianto dari Proses Teknik Elektro semester 7. Saya akan mereview jurnal tentang NLP, Natural Language Processing, yang pengaplikasiannya dalam melalui guru virtual, pembelajaran guru virtual. Dalam pembelajaran guru virtual ini juga termasuk ada tentang sistem Natural Language Processing. Yang pertama adalah pendahuluannya pemerintah telah mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk pendidikan menengah kejuruan. Seperti itu. Pasti akan dalam kurikulum tersebut akan semakin mempermudah guru atau mengotomatiskan guru dalam sebuah pengajarannya pada siswanya. Nah, contohnya seperti ini proses-proses dalam pengajaran dalam guru virtual. Natural Language Processing adalah metode memproses input teks menjadi kata-kata kunci user. Tahapan pemrosesan kata pada guru virtual untuk mendapatkan maksud atau makna kata menggunakan Natural Language Processing dilakukan dengan 3 tahapan. Tahap tokenizing digunakan untuk pemecahan kalimat menjadi kumpulan kata. Kedua, filtering untuk menghapus kata depan dan kata sambung dari kumpulan kata yang masuk. Sedangkan stemming digunakan menghapus imbuhan. Sedangkan analyzing digunakan untuk analisa tingkat keterbutuhan antar kata untuk memahami kumpulan kata yang dimaksud. Nah, jadi NLP yang diterapkan pada guru virtual ini sama seperti speech tag. Jadi sebuah input suara masuk, kemudian diubah menjadi sebuah teks yang dapat direcord atau dapat dibaca pada sebuah sistem. Jadi bisa dibilang NLP ini adalah pengubahan suara menjadi sebuah kata yang dapat diterapkan di dalam guru virtual. Seperti itu. Nah, ada proses-prosesnya yaitu parsing, filtering, kemudian stemming, kemudian menjadi tag analyzing. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh bagaimana NLP ini sangat jelas untuk diterapkan di guru virtual. Sebagai contoh seperti ini. Ini diagramnya seperti pada nah ini seperti pada di sini. Di sini dijelaskan sebuah murid bertanya atau sebuah guru bertanya berapa hasil dari 32 dikali 2 dikurang 4 dikali 2 dibagi 2 hasilnya berapa. Nah, sebuah murid bertanya seperti itu. Kemudian langsung masuk jawaban dari virtual teacher. Nah, itu prosesnya adalah ada sebuah kata atau kata perintah masuk ke dalam sistem dari NLP tersebut, kemudian dia diproses, kemudian diproses dari NLP tersebut. Nah, respon dari NLP tersebut akan mengeluarkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan dari sebuah murid. Jadi, ada input masuk, kemudian diproses, kemudian ada respon. Nah, respon tersebut adalah sebuah jawaban dari guru virtualnya. Nah, dari proses tersebut dia saling berkaitan karena ada sebuah sistem NLP processing di situ. Nah, karena ada bahasa-bahasa natural yang ada di situ yang kemudian diproses, kemudian setelah diproses dan cocok oleh sebuah sistem, maka dia akan mengeluarkan respon seperti apa yang dia proses inputannya. Sama juga di sini. Ada sebuah murid bertanya, berapa KPK dari kelipatan, maksudnya dari 68 dan 90. Kemudian langsung virtual teacher langsung memberikan respon yaitu sebuah jawaban sebagai berikut. Dia merespon seperti itu. Seperti orang berkomunikasi menggunakan bahasa, pasti berkomunikasi itu pasti menggunakan sebuah bahasa komunikasi yang dapat diterima antara kedua pihak. Jadi satu memberikan sebuah statement, kemudian yang satunya memberikan sebuah respon dari statement yang diberikan si A. Seperti itu. Sama, ini pun sebagai contohnya seperti ini. Ini juga menggunakan NLP, Natural Language Processing.
Nah, ini ada contoh-contohnya seperti ini. Nah, kemudian kesimpulannya adalah dari jurnal tersebut atau jurnal ini adalah yang pertama, guru virtual menyediakan materi pelajaran. Nah, jadi guru virtual maksudnya menyediakan materi pelajaran itu ada pelajaran-pelajaran yang sudah disediakan dalam guru virtual ini. Dalam artian kita bisa memilih pelajaran dengan kata kunci atau kata yang dapat dimasukkan sebagai inputan, kemudian yang dapat direspon, kemudian akan mengeluarkan sebuah pelajaran yang kita pilih. Misalkan kita memilih pelajaran IPA, kita memberikan inputan suara, kemudian dalam proses sistem, dalam NLP ini, dia akan memproses, kemudian akan memberikan respon, maka akan mengeluarkan sebuah materi IPA. Seperti itu. Ada kata kunci, kemudian direspon, akan mengeluarkan respon. Kemudian yang kedua adalah guru virtual dapat membuat soal pelajaran. Jadi guru virtual ini bisa membuat sebuah soal hanya dengan mengucapkan kata kunci. Misalkan soal penjumlahan. Kemudian sebuah sistem menangkap sebuah inputan suara tersebut, maka akan merespon mengeluarkan sebuah soal yang berhubungan tentang penjumlahan, soal penjumlahan. Seperti itu. Kemudian ada guru virtual dapat menjawab pertanyaan pelajaran. Nah, misalkan seperti tadi, saya contohkan, ada contoh di jurnal yang di atas tadi, sebuah murid bertanya, berapa kelipatan dari 59 dan 80? Maka kemudian sebuah input suara masuk, kemudian diproses, maka akan mengeluarkan respon, yaitu sebuah jawaban dari pertanyaan dari siswa tersebut. Nah, jadi letak NLP ini pada sebuah guru virtual ini sangat vital. Karena NLP ini dalam guru virtual ini adalah sebagai alat komunikasi, translator, bisa dibilang alat komunikasi antara si A atau si murid dan guru virtualnya. Jadi saling berkomunikasi, kemudian ada inputan, ada statement, kemudian diproses dan pasti mengeluarkan respon. Seperti itu penggunaan NLP dalam guru virtual ini. Sebenarnya banyak untuk NLP penggunaannya. Saya mencontohkan satu dalam jurnal pengaplikasian dalam guru virtual ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.